Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Mardina Safitri dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertemakan pembentukan VOC dan kebijakan VOC. Pembentukan VOC yang pertama itu, orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Tepatnya ke daerah Banten. Dari Banten, Cornelis melanjutkan perjalanannya ke tiap pusat rempah-rempah di Maluku. Ia kembali ke negerinya membawa banyak rempah-rempah. Sejak saat itu, para bangsawan Belanda banyak berdatangan ke Indonesia. Yang kedua itu, untuk mengatasi persaingan tidak sehat dan sekaligus mematahkan dominasi Portugis, seorang anggota parlemen Belanda bernama Johan van Oldenbarnevelt mengajukan sebuah usul, yaitu penggabungan atau merger seluruh perusahaan dagang yang ada di Belanda menjadi satu serikat dagang. Usulan tersebut mendapat sambutan baik. Pada tanggal 20 Maret 1602, berdiri Verenigde Oost-Compagnie atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur yang biasa dikenal dengan VOC. Yang ketiga itu ada untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Yang keempat itu ada A dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, B hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika, C hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan, D hak menyatakan perang atau membuat perjanjian secara adil dengan penguasa pribumi, E hak mengangkat pegawai, F hak memungut pajak, G hak melakukan pengadilan, dan hak mencetak serta menyebarkan uang sendiri. Yang kelima itu ada Verplichte leverantie atau penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Yang B ada kontingen, kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang C ada ekstripasi atau hak VOC untuk menebang atau menggagalkan panen rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menurunkan harga rempah-rempah. D peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. E pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC. Yang keenam itu, Indonesia dikuasai oleh Republik Batak bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis, atau Belanda menjadi jajahan Prancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Yang ketujuh itu, untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditunjukkan kepada pertahanan dan keamanan. Yang ke-8, langkah-langkah yang ditempuh Daendels yaitu A. Membentuk tentara gabungan yang terdiri atas orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon. B. Menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan. C. Membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya. D. Membangun pelabuhan di Cirebon, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. E. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1000 km. Yang ke-9 itu, untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah kepada orang swasta. Akibatnya tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Basuki, dan sebagainya. Bahkan rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah, tapi rumahnya tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan dan kekejaman Daendels tersebut menyebabkan Raja-Raja Banten dan Mataram memusuhinya. Yang ke-10 itu, kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya dia dipanggil pulang karena dianggap pemerintah secara autokrasi dan di Indonesia diperintah oleh Jensen. Yang ke-11, pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jensen. Jensen dikenal seorang politikus kebangsaan Belanda. Sebelumnya Jensen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu, Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Yang ke-12, pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris.
Yang ke-13 itu, Jensen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Leguin Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jensen beserta pasukannya. Jensen mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Yang ke-14 itu, Jawa dan semua pangkalan-pangkalan, Madura, Palembang, Makassar dan Sunda Kecil diserahkan kepada Inggris. Militer-militer pada pihak kompeni menjadi tawanan. Pegawai sipil yang ingin dapat bekerja terus dalam Government Inggris. Yang ke-15 itu, pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 ketika pemerintah Belanda menyerah berdasarkan kapitulasi Tuntang. Agar pemerintahan di Indonesia dapat terkendali, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Yang ke-16 itu, memberlakukan sistem pemungutan sewa tanah dengan cara melakukan pemungutan pajak secara perorangan, mewajibkan petani untuk membayar sewa tanah dalam bentuk uang. Yang ke-17 itu melakukan pemungutan pajak tanah untuk semua hasil penanaman sawah, mengangkat para bupati menjadi pegawai negeri yang bertugas untuk memungut pajak tanah, menghapus sistem monopoli, menghapus sistem perbudakan, menghapus penyerahan wajib dan sistem kerja paksa, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan. Yang ke-18 itu merintis pembangunan kebun raya Bogor, menulis buku dengan judul The History of Java, menemukan jenis bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai di hutan pedalaman Bengkulu. Yang ke-19, pada tahun 1814, ketika Raffles masih memerintah di Indonesia, pemerintah Kaisar Napoleon berakhir dan memperoleh kembali daerah jajahannya, yaitu Indonesia. Yang dahulu dikuasai Inggris, penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Yang ke-20, pihak dari pemerintah Inggris diwakili oleh John Vendal, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van der Capellen. Dengan demikian, sejak tahun 1816, berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia dan pemerintah Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Di sini ada beberapa gambar, yaitu gambar VOC dan beberapa gambar atau foto tokoh-tokoh tersebut yang ada di atas tadi. Kebijakan VOC yang pertama, membangun benteng dan menguasai beberapa pelabuhan guna menjalankan monopoli perdagangan. Salah satu pelabuhan yang pernah dikuasai VOC adalah Pelabuhan Jakarta. Pada mulanya pelabuhan ini dikuasai oleh Kesultanan Banten, kemudian VOC merebutnya dan mendirikan Pelabuhan Jakarta. Pada pelabuhan ini juga didirikan sebuah pusat kota bernama Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Yang kedua, menuju gubernur jenderal yang bertujuan untuk menguasai dan memperkuat posisi. Pada tahun 1610 sampai 1614, Peter Both merupakan pemimpin VOC yang pertama. Bersama dengan itu, Peter Both mengeluarkan kebijakan. Salah satunya didirikan sebuah pos perdagangan di wilayah Banten dan juga perjanjian penguasaan rempah di wilayah Maluku. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa pemerintah gubernur jenderal yang baru karena menuai keberhasilan. Yang ketiga, VOC melaksanakan semua hak-hak oktroy yang sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak tersebut berupa monopoli perdagangan, hak untuk memiliki mata uang sendiri, hak untuk membentuk perjanjian dengan pemimpin maupun penguasa lokal, hak membentuk angkatan perang dan juga melakukan perang, serta hak memungut pajak. Yang keempat, mendirikan markas VOC di Banten dan Ambon, yang kemudian dipindahkan ke Jakarta atas perintah seorang gubernur. Pembangunan markas di Banten ini didirikan pada tahun 1603. Setahun setelah VOC didirikan, hal ini bertujuan untuk memperlancar aktivitas dagang. Selain Malaka dan Makassar, Banten juga termasuk dalam wilayah pusat perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Yang kelima, melakukan pelayaran hongi. Pelayaran ini jelas diawasi oleh VOC agar keberlangsungan monopoli rempah-rempah tetap berjalan dengan baik. Orang-orang juga diwajibkan memberikan korak-korak kepada pihak VOC yang akan digunakan ke pulau lain untuk berdagang. Yang keenam, melancarkan rencana perpecahan divide et impera politik terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Rencana ini merupakan strategi politik dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan memecah suatu kelompok besar menjadi lebih kecil. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penyerangan untuk tujuan penguasaan. Misal, apabila terdapat dua kerajaan yang berseteru, maka VOC mengambil bagian dengan membantu satu pihak. Yang ketujuh, adanya hak untuk memusnahkan rempah-rempah yang melebihi ketentuan pada pelayanan ini. VOC membuat aturan dan perjanjian dengan meminta kepada raja dan pemimpin negeri untuk memusnahkan pala dan cengkih. Yang ke-8, adanya kewajiban yang disebut
Verplicht leverantie yaitu kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia agar menjual rempah-rempah dengan harga yang telah ditetapkan. Rempah-rempah tersebut berupa hasil bumi seperti tembakau dan kopi. Yang kesembilan, berlakunya sistem yang disebut sistem priangan yang merupakan aturan larangan menjual kopi ke pedagang swasta. Selain itu, VOC juga menetapkan sebuah aturan di mana kepala wilayah agar secara rutin melakukan setoran wajib dalam menanam kopi. Berikut ini adalah gambar tentang kebijakan VOC.